Syukur alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya ucapkan secara pribadi terima kasih pada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Banyuates, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Wakasitnya, serta yang terhormat perangkat desa, perapat perwakilan dari wali murid dan Bapak Babinsa, yaitu yang terhormat Bapak Eli dan Pak Waliman. Pada kesempatan kali ini saya mohon izin pada Bapak Ibu sekalian, karena memang ini merupakan aksi nyata saya di modul 3.2 pendidikan guru penggerak, sehingga saya mengharuskan atau mensosialisasikan hal-hal mengenai sumber daya sebagai aset sekolah, utamanya di SMA Negeri 1 Banyuates. Mohon izin pula Bapak Ibu sekalian, saya di sini hanya ingin menyampaikan ilmu yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak selama kurang lebih ini sudah hampir 6 bulan Bapak Ibu. Insya Allah kurang 1 bulan setengah lagi saya pendidikannya akan segera berakhir, karena memang modul itu tersisa 1 lagi, dimulai dari besok ini sampai 2 minggu ke depan, dan aksinya banyak. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di sini saya melibatkan beberapa unsur dari perangkat sekolah. Ada kepala sekolah, wakil kepala, ada guru, ada teknik, ada siswa, ada wali murid, ada perangkat desa, bahkan dari Babinsa juga saya undang, karena memang juknisnya mengharuskan saya memaparkan atau menyampaikan bersama dengan Bapak Ibu yang lain, baik yang di internal sekolah ataupun yang di eksternal sekolah. Pada kesempatan kali ini tidak banyak nantinya yang saya sampaikan Bapak Ibu, mungkin hanya 20 sampai 25 menit, karena sifatnya ini diskusi terbuka. Jadi nanti jika ada pemaparan dari yang saya paparkan, ada yang ingin ditambahkan oleh Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan, karena ini sifatnya terbuka. Bahkan bukan hanya dari yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru dan tamu undangan, tetapi saya terbuka untuk siswa. Jadi misalkan nanti ada yang kurang dari siswa, Pak, saya menginginkan ini, Pak, saya menginginkan ini, silakan diajukan, karena itu adalah hak kalian, itu adalah pemikiran kalian. Jadi saya upayakan untuk menampungnya nanti, dan kemudian akan saya bahas bersama dengan Bapak Kepala Sekolah. Jadi itu pengantar dari saya Bapak Ibu. Sebelum kita memulai pada acara kali ini, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Sekolah, karena kebetulan beliau hari ini harus ke provinsi, jadi dimoratoriumkan kepada yang terhormat Bapak Muhammad Badrul Tamam selaku Wakasek SMA Negeri 1 Banyuates bagian Sarmas. Saya persilakan. Yang terhormat kepada Babinsa
seluruh siswa. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini semoga lancar dan tidak ada halangan sampai nanti habis sampai lulus dalam berapa bulan? 1 bulan lagi. Mudah-mudahan ini pesannya dari kepala sekolah. Kemarin tadi malam dia bisa datang langsung untuk menemani kegiatan belum berat. Jadi waktu ini untuk mewakili ini jadi terpaksa minta maaf bukan karena waktu sebelumnya tidak kebetulan saya sekarang di bagian warga aspal, termasuk sekarang yang membahas sumber daya aset sekolah. Pesan kepala sekolah ini yang untuk materi ini berkaitan dengan guru penggerak, mudah-mudahan ke depannya membawa hal-hal yang baik kepada sekolah, terutama aset yang berhubungan di pihak sekolah. Memang kalau kita berbicara aset, tentunya ada aset fisik, ada aset non fisik. Tapi yang saya sarankan masuk kepala sekolah pada malam ini, aset yang non fisik termasuk aset SDR-nya. Ini yang perlu kita benahi. Kalau aset fisik yang di sini, alhamdulillah sudah tidak kurang. Pembangunan fasilitas ada. Cuman kalau yang jelek, kami yang perlu dilaporkan juga belum ada alat-alatnya. Mudah-mudahan nanti karena sudah guru penggeraknya nanti sudah lulus, mungkin lebih diperhatikan oleh pusat, dan juga yang belum, ini harapan kepala sekolah yang belum, terutama yang muda-muda, supaya segera menyusul mendaftarkan diri. Alhamdulillah setelah Pak Muhammad, Allah ada teman yang saya juga di sini ya sudah mendaftarkan diri. Semoga yang lain segera menyusul. Ini biar aset fisiknya ini Pak, SDM-nya, sumber daya manusianya ini lebih berkualitas untuk memajukan tentang itu saja. Nanti materi kemungkinan sebagai materi pokok yaitu Muhammad ini yang lebih jelasnya, dan juga kita harapkan juga kepada ini sebagai Indonesia, dan juga nanti mungkin musyawarahnya karena ini menyangkut kolaborasi dengan Babinsa sama perangkat desa. Terima kasih atas kedatangannya, kehadirannya dari pihak perangkat desa. Mudah-mudahan apalagi sekolah kita ini dilatih oleh perkampungan, jadi harus ada kerjasama yang baik. Itu saja. Nanti kali ini membuat bisa menjadi kenyataan untuk teman-teman ya ada semangat. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari ilmu yang saya peroleh di pendidikan guru penggerak yang nantinya akan kita bahas secara bersama di SMA Negeri 1 Banyuwangi. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya memberi judul adalah sumber daya sebagai aset sekolah. Mengapa demikian? Karena nantinya yang akan kita kembangkan melalui potensi-potensi yang ada di sekolah, yaitu adalah dari berbagai unsur. Nantinya akan kita bahas satu persatu Bapak Ibu sekalian.
Nah, di sini pemimpin dalam pengelolaan sumber daya tujuannya itu adalah membangun ekosistem untuk pertumbuhan murid atau pertumbuhan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Karena pesannya Pak Menteri saat ini, apapun yang dilakukan di sekolah itu harus mencerminkan profil pelajar Pancasila. Maka dari itu di kurikulum Merdeka yang mungkin nanti oleh yang terhormat Wakakurikulum tahun depan itu akan diterapkan, maka sekolah kita harus benar-benar siap, baik dari gurunya, baik dari siswanya, ataupun dari sistem yang ada di sekolah kita sendiri. Nah, di sini mohon izin berubah lebih, ada Bu Fitri sama Bu Lisa, gitu. Jadi saya di sini kan menyampaikan ekosistem. Jadi sepengetahuan saya bahwasanya ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dan unsur-unsur yang tidak hidup di lingkungannya. Benar, Ibu G. Terima kasih, kalau salah mohon izin nanti dikoreksi Ibu G. Nah, ketika berbicara sekolah sebagai ekosistem, maka kita memiliki dua unsur yang harus kita pertimbangkan, dua unsur utama yang memang benar-benar harus kita gali potensinya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yaitu adalah biotik, yang terdiri dari kepala sekolah, guru, terus siswa, terus pengawas, orang tua. Di sini ada perwakilan dari wali murid atau orang tua, bapaknya wadud, dan ada perwakilan dari perangkat desa sekaligus perwakilan dari anggota yang menaungi SMA Negeri 1 Banyuwangi di Desa Terapak, yaitu Pak Dokri. Dan yang selanjutnya ada masyarakat, ada dinas dan pemerintah provinsi. Kalau berbicara dinas ini sebenarnya banyak instansi-instansi yang di luar pemerintah pendidikan, dinas pendidikan provinsi Jawa Timur. Contoh misalkan dinas sosial, dulu kita pernah bekerja sama mengenai permasalahan anak dan sebagainya. Untuk yang abiotik, Bapak Ibu, di sini ada keuangan atau finansial, nanti ada sarkas dan lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekitar itu dalam pembelajaran guru penggerak atau sekolah sebagai ekosistem itu masuk di yang abiotik. Mengapa? Karena ini merupakan wujud atau potensi yang memang benar-benar nantinya harus kita kembangkan secara optimal. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan dipertemukan dengan dua pendekatan. Yang pertama yaitu adalah pendekatan berbasis kekurangan, yang kedua yaitu adalah pendekatan berbasis aset. Seperti apa sih nanti pendekatan ini? Nah, ini inti dari pembahasan yang disampaikan saya pada kesempatan pagi hari ini, yaitu adalah kedua pendekatan ini. Yang pertama adalah pendekatan berbasis kekurangan atau deficit based thinking. Jadi apa pendekatan berbasis kekurangan itu? Kita selama ini tidak menyadari, Bapak Ibu, bahwasannya kita sering melakukan hal ini. Nanti ada tayangan video yang mungkin akan menginspirasi kita semua, bahkan membuka pikiran kita semua bagaimana kita ke depannya harus memiliki pandangan yang baik untuk sekolah ini. Di pendekatan berbasis kekurangan itu kita selalu berpikir bahwasanya apa yang ada di sekitar kita itu mengganggu. Terus yang kedua, selalu berpikir kekurangan dan tidak mampu. Itu nanti kita buktikan. Kita mau melakukan langkah A, tetapi kita sudah berpikiran di otak kita itu nanti tidak mampu. Bagaimana kalau tidak bisa? Bagaimana kalau tidak cukup uangnya dan seterusnya. Tetapi berbanding terbalik dengan pendekatan berbasis aset atau aset based thinking. Nah,
inilah yang nantinya akan kita kembangkan secara bersama-sama, bagaimana caranya saya, Bapak Ibu yang lain, yang terhormat Babinsa, perangkat sekolah, wakil, kepala sekolah, guru, dan siswa, bagaimana nantinya kita itu bisa berpikiran sudah mengarah ke akhir. Jadi pikiran kita itu mulai saat ini harus ditata, kita itu berpikiran positif, sama dengan berprasangka positif kepada orang lain, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah di psikologi ada guru BK. Ketika kita itu memikirkan negatif, maka yang ada di pandangan kita itu selalu negatif terus. Saya misalkan ketemu dengan Pak Bukan, sehingga Pak Bukan itu sebelum ketemu pikiran itu Pak Bukan ini begini, begitu dan sebagainya. Nah, ketika itu ditanamkan, secara tidak langsung itu akan mempengaruhi sosial emosional kita terhadap orang lain. Contohnya misalkan Pak Bukan. Tetapi ketika sebaliknya Bapak Ibu, sebelum saya kenal Pak Bukan, wah Pak Bukan ini ganteng, semangat, terus IT-nya bagus. Nah, itu nanti akan membentuk pola pikir dalam otak kita itu, Pak Bukan ini orang baik, orang bagus. Sehingga apa? Ketika kita berinteraksi dengan beliau atau dengan orang lain, maka otak dan pikiran kita itu tertujunya selalu positif. Jadi seperti itu. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut, ini ada sebuah tayangan video Bapak Ibu. Mohon izin, tips kita di dalamnya. Sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Bu, kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih. Tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang dan alat yang kita punya itu susah juga Bu. Minimal kita harus punya sound system, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasi. Ya, kalau seperti itu kondisinya Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit, kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Apalagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah, kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana BOS yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Baik Bapak dan Ibu Guru, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah,
Dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Ya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam aula tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Oh, untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini Bu. Yang pertama itu untuk panggung, nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas Bu, kita susun jadi panggung itu bisa Bu. Nah, untuk aula itu kalau Pak Puji bisa Bu, pinjam yang di dekat sekolah itu lebih mudah Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah, terus yang ketiga Bu, untuk dekorasi sama hiasan bunga, kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang tua siswa. Terus pita itu ada Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan, itu bisa kita gunakan. Nah, untuk balon itu kebetulan Bu, tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara kita ini. Saya juga punya ide Bu, untuk kostum, bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan kaligrafi yang untuk rumah-rumahnya, dan bisa kita susun juga bunga-bunga di situ. Untuk hiasan kepala kita juga bisa pakai daun, seadanya yang ada di kebun. Kemudian kalau mau sedikit repot sih kita menggunakan karton dan anak-anak sendiri yang warnai. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Bisa Bu, itu Bu, mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke, baiklah. Saya sangat senang sekali mendengar ide-ide Bapak dan Ibu guru sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Baik Bapak Ibu sekalian, itu video singkat yang sebenarnya menginspirasi kita semua. Dari perbedaan dua pendekatan tadi, contohnya ini salah satu tantangan untuk anak-anak OSIS ya, siswa. Mungkin Pak Rohman itu sudah terbiasa dengan saya dulu, sehingga saat ini harus diturunkan kepada adik-adiknya yang sekarang masih ada di OSIS. Contoh tadi ada sebuah acara perpisahan kelas 12 atau kelas 9 atau kelas akhir. Yang satunya ketika berpikir kekurangan, maka dia akan melihat segala sesuatu itu dari kekurangannya, dari terornya, dari konsumsinya, dari hal-hal yang lain. Tetapi ketika kita berbasis aset, maka dia akan berpikiran bahwa kegiatan ini harus tetap berjalan. Contoh tadi misalkan panggung, memanfaatkan meja yang ada di sekolah. Saya rasa Pak Roman dan kesiswaan nantinya ini sudah terbiasa. Di sini ada ketua OSISnya Kak Roni. Ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk kalian. Setelah ini kelas 12 mau perpisahan. Sekarang saya kembalikan lagi ke kalian. Kalian mau berpikir berbasis kekurangan atau mau berpikir berbasis aset? Ketika kalian mau berpikir berbasis aset, ya harus dilakukan. Bagaimanapun caranya, seperti apapun konsepnya, namanya kegiatan jika sudah terlaksana itu adalah yang terbaik. Ibu, dari pendekatan berbasis kekurangan atau masalah ini, fokus pada masalah atau isu tertentu, misalkan trauma di masa lalu, itu jangan kita ingat terus, kita lupakan. Kita bersiap dengan hal-hal yang baru. Yang kedua, berkutat pada masalah. Nah, ini yang sering bahkan sering kali ada di benak pikiran saya. Ketika kita itu pikirannya sudah masalah, maka ke depan itu yang kita temui masalah. Tetapi sebaliknya, jika yang kita pikirkan itu
hal-hal yang baik, bukan masalah, maka nanti di depannya yang kita temukan juga hal yang baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya selalu bertanya apa yang kurang. Nah, ini dihindari. Misalkan oke lah kita terbatas, tetapi terbatas itu bukan berarti kita kurang segalanya, Bapak Ibu. Dengan keterbatasan itu kita masih bisa melakukan apapun. Bapak Ibu pernah lihat orang disabilitas yang tidak punya kaki, yang tidak punya tangan atau bahkan yang lainnya. Tapi apa yang mereka lakukan? Dengan keterbatasannya mereka itu bisa melakukan apapun. Bahkan banyak orang-orang canggih itu yang mohon maaf notabene yang disabilitas misalnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya merancang program untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini biasanya sering terjadi di organisasi-organisasi yang kita tekuni, Bapak Ibu. Terkadang kita itu mengadakan kegiatan hanya untuk menyelesaikan masalah tertentu. Itu kurang baik dampaknya. Mengapa demikian? Karena kegiatan itu kita susun jauh hari sebelumnya. Dan ketika nanti kita mau melaksanakan, ya kita harus sesuaikan dengan matriks kerja yang sudah kita lakukan. Ini juga tantangan untuk anak-anak OSIS, anak-anak sekalian. Selanjutnya itu adalah mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Biasanya terlalu banyak aturan ke depan itu akan membuat kita bingung. Maka dari itu di organisasi itu ada yang sering mengatakan lakukan apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Jadi jangan menunggu ada proyek tertentu, ada bantuan tertentu, itu jangan sampai seperti itu, Bapak Ibu sekalian, terutama anak-anakku di OSIS ini. Sedangkan sebaliknya untuk yang berpikir aset, yaitu adalah fokus pada aset atau kekuatan yang ada. Contoh misalkan kita punya ruangan misalkan, oke lah sudah tidak usah di gedung Arabik, kita manfaatkan, kita sulap lab biologi ini menjadi kesan yang luar biasa. Misal contoh, karena kan nyewa gedung dengan siswa yang sedikit terlalu banyak biayanya, sehingga kita itu sebenarnya bisa melakukan acara dimanapun, karena yang penting itu hikmatnya dalam satu acara. Yang kedua, membayangkan masa depan. Nah, jauh kan. Maka dari itu kita harus selalu berpikiran ke depan, jangan pernah berpikiran masalah-masalah yang dulu. Masalah yang dulu itu kita jadikan pelajaran bahwa ke depan ya harus kita tentukan apa target kita. Selanjutnya berpikir kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan itu. Saya dulu ketika SMA pernah berpikir untuk menjadi seorang guru, dan alhamdulillah sekarang menjadi seorang guru. Karena pikiran saya itu terus saya bentuk, terus saya dukung dengan usaha di lapangan. Bagaimana caranya agar saya itu bisa menjadi seorang guru. Jadi hal-hal pikiran positif itu harus kita kembangkan secara terus-menerus. Mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya. Mengorganisasikan ini membagi job, Bapak Ibu sekalian. Dalam satu kegiatan kita butuh pembagian job. Siapa yang mahir di apa, siapa yang mahir di B, siapa yang mahir di C, kita plotkan. Karena ini akan menunjang apa yang akan kita lakukan nantinya. Merancang rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Jelas dalam satu sistem, dalam satu ekosistem, dalam satu komunitas ataupun organisasi tentunya memiliki visi dan misi. Jadi bagaimana caranya kita itu untuk mencapai tujuan atau visi itu dengan misi yang kita kembangkan. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa misi itu bisa kita sesuaikan dengan kondisi ketika saat itu juga. Itu misi. Tetapi kalau visi tujuan harus kita bentuk dari awal. Yang terakhir yaitu adalah melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Jelas kita sebenarnya seringkali menyusun banyak program. Visi misinya keren Bapak Ibu.
sampai 10, 12 atau ada yang 15 juga. Tapi yang terlaksana tidak lebih dari 80%. Itu kan juga menjadi pertanyaan untuk kita. Maka dari itu kemarin di kesempatan sebelumnya kami sudah berdiskusi di SMA Banyuates memanfaatkan visi misi kita nantinya di tahun ajaran baru mungkin akan kita sesuaikan dengan visi misi yang baru dan lebih reliable untuk kondisi-kondisi di sekitar SMA Negeri 1 Banyuates. Jadi ini Bapak Ibu sekalian pemikiran tentang kedekatan yang harus kita kembangkan ke depannya. Di sini dalam ekosistem sekolah itu ada 7 modal atau 7 aset yang nanti akan kita kembangkan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada modal manusia, nah, kita semua ini Bapak Ibu nanti akan ada penjelasan terperinci. Yang kedua ada modal sosial, ada modal politik, terus ada finansial atau keuangan, ada lingkungan, ada fisik atau politik tadi, terus modal agama dan budaya. Nah, yang pertama yaitu adalah modal manusia. Sumber daya manusia yang dimiliki dalam sebuah komunitas. Di sini ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, ada pengawas, ada komite, ada wali murid, masyarakat, alumni, dan dinas. Itu merupakan modal manusia yang harus kita kembangkan. Nah, di sini saya membuat satu pemanfaatan Bapak Ibu, bagaimana caranya, yaitu adalah kepala sekolah kita itu kan kebetulan pengajar praktek di guru penggerak, sehingga mungkin dalam pengambilan keputusan itu bisa berorientasi kepada nilai-nilai kebajikan, terus berpihak pada murid dan bertanggung jawab atau bisa dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya yaitu adalah guru, pemimpin pembelajaran untuk mewujudkan merdeka belajar. Jadi Bapak Ibu sekalian di sini tujuannya adalah bagaimana siswa kita nantinya ke depan itu bisa merdeka. Yang dikatakan merdeka itu bukan berarti membebaskan siswa dalam segala hal, tidak, tetapi dalam proses pembelajaran mereka lebih banyak dilibatkan. Ada pembelajaran, pendukung pembelajaran, itu jelas Bapak Ibu untuk wali murid, komite, pengawas, itu semuanya adalah pendukung pembelajaran. Karena tanpa dukungan dari wali murid, dari komite, terus dari pengawas, itu rasanya pembelajaran kurang lengkap Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya ada masyarakat sekitar yang bisa kita manfaatkan sebagai narasumber atau sebagai motivator. Contoh misalkan ada Pak Kiai yang ada di sekitar lingkungan kita yang nantinya juga ada di modal sosial Bapak Ibu sekalian. Untuk dinas jelas merupakan sumber informasi yang bisa kita manfaatkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada modal sosial, norma dan aturan yang mengikat dalam suatu masyarakat. Jadi nanti yang akan kita kembangkan yang merupakan aset di sini yaitu adalah dukungan masyarakat, lingkungan sekitar. Jelas tanpa masyarakat dan lingkungan sekitar itu kita bukan satu hal yang lengkap Bapak Ibu. Kita tidak boleh mengecilkan pengaruh dari lingkungan sekitar, contohnya masyarakat sekitar. Jadi dalam kesempatan apapun akan kita optimalkan masyarakat itu ikut andil dalam kebijakan di SMA Negeri 1 Banyuates. Yang kedua, kerjasama dengan organisasi, profesi, dan komunitas praktisi. Ini saya rasa Bapak Ibu sudah banyak. Ada yang juga bergabung dengan MPP, ada yang bergabung dengan komunitas PPG dan sebagainya. Yang jelas itu akan mengembangkan
Bapak Ibu sekalian dari luar. Contoh misalkan seperti saya sering bergabung dengan komunitas-komunitas di luar, sehingga ada info-info baru yang saya dapat. Misalkan Bu Rima bergabung dengan rekan-rekan yang di Sampang P3K misalkan, itu akan ada info-info baru yang selalu kita update Bapak Ibu. Jadi hal-hal itu menjadi aset untuk diri kita sendiri dan sekolah. Ketika Bu Rima itu sudah menerima informasi dan itu baik kemudian disampaikan, maka akan terciptalah budaya positif. Contohnya kemarin saya sering tanya ke Bu Rifa, ke Bu Lisa, karena beliau memang sangat pengalaman dalam hal PTG misalkan. Saya tanya terus, nah inilah fungsi dari modal sosial yang sebagai aset untuk kita, sehingga ketika ada apa-apa kita itu bisa berdiskusi, kita itu bisa bertanya kepada rekan-rekan kita yang memang benar-benar berpengalaman dalam hal itu. Karena satu orang itu tidak mungkin memiliki semua kemampuan Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa atau mungkin tidak dipelajari, sehingga harus berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lainnya. Kerjasama dengan penyedia aplikasi, ini ada IPIN Pak Surya juga, terus ada ADN Solusindo dari Mas Rohman dari Kementerian langsung di Bapak Ibu, sehingga meskipun internetnya lemot karena di bawah 5 MB itu tidak apa-apa, terima aja ya sekolah. Karena kalau telah kita tidak bisa. Jadi seperti itu, kita terima aja, semoga nanti kecepatannya itu akan ditambah atau bandwidthnya ditambah lagi. Fungsinya apa? Yaitu adalah menyediakan media pendukung untuk teknis pembelajaran. Contoh kemarin KIPIT sudah kita pakai di ulangan-ulangan harian atau ujian-ujian yang dilakukan oleh sekolah Bapak Ibu. Selanjutnya ada modal politik. Ini warnanya agak buram, sebenarnya itu warnanya merah Bapak Ibu. Modal politik itu aktivitas demokratis dalam takaran di sekitar wilayah kita Bapak Ibu. Contoh misalkan status sekolah kita negeri itu sebenarnya menjadi keuntungan atau aset. Tapi kenapa ya kok di sini itu tidak jadi aset? Jumlah siswa kita masih kalah dengan sekolah swasta. Itu sebenarnya aset Bapak Ibu. Kita sebagai sekolah negeri itu merupakan aset sebenarnya. Nah, ini yang perlu kita kembangkan nanti di depannya. Bagaimana caranya kita itu bisa menjual sekolah kita? Masa kita mau kalah, mohon maaf, dengan sekolah luar negeri atau sekolah swasta? Jadi seperti itu. Yang kedua, terdapat banyak SMP di lingkungan sekitar. Nah ini sebenarnya jadi aset juga untuk kita. Bayangkan SMP 1 Banyuwangi itu siswanya kurang lebih 200-an Pak Bro. Satu angkatan kelas 9 itu 200. Yang masuk ke sini berapa Bapak Ibu? Paling hanya 5, 4. Nah ini saya tambahin merah di sini. Ini sebenarnya merah warnanya Bapak Ibu. Mestinya ketika ada sekolah besar di dekat kita, di dekat SMA Banyuwangi, itu akan menjadi aset untuk SMA Banyuwangi. Bagaimana siswa itu ya paling tidak 50% lah masuk ke SMA Banyuwangi. Tapi realitanya tidak. Nah ini akan menjadi PR kita bersama nanti. Mungkin di kesiswaan Ibu Siro ada waka humas dan waka-waka yang lain. Bagaimana caranya nanti di tahun ajaran baru siswa SMA Banyuwangi itu lebih dari yang kita katakan di atas 50, targetnya itu di atas 50. Itu mungkin saya rasa Bu Siro dan rekan-rekan yang lain itu sudah mempersiapkan. Alhamdulillah, semoga nanti ke depan dengan tertibnya SMA Banyuwangi ini yang sudah mulai tertib, itu akan membuat siswa-siswa di SMP itu tertarik masuk ke sini lagi. Seperti dulu kita siswanya lumayan banyak Bapak Ibu, 247 tahun 2017 ketika Pak Sumi 2017, 18, 19 kita mengalami penurunan drastis. Sudah mengalami penurunan drastis,
ditambah dengan COVID-19 hancur. Jadi 19, 20, 21 itu kita ada di angka penerimaan mahasiswa barunya 15 sampai 20. Itu Mbak Yanti tahu sendiri, Bu Maya tahu sendiri karena setiap tahun jadi panitia. Sehingga hal ini akan jadi pembahasan penting bagi kita semua nanti bersama kepala sekolah. Makanya di sini saya beri garis merah. Yang selanjutnya posisi sekolah strategis. Nah, di sini kenapa saya beri garis merah? Karena posisi sekolah strategis itu bisa dilihat dari berbagai aspek. Contoh tempatnya misalkan yang ada di sekitar jalan raya. Nah, kalau misalkan tempat kita tidak ada di sekitar jalan raya, bagaimana caranya? Saya pernah melihat di Arosbaya itu, Bu. Jadi dibuatkanlah gapura di depan. SMAN 1 Arosbaya. Padahal sekolahnya masih masuk 50 meter. Siapa tahu nanti di SMA Negeri 1 Banyuwantes itu bisa pada mereka bisa kita kembangkan, Ibu. Jadi harapan saya di sini targetnya nanti kita itu siswanya banyak lagi. Kemarin saya dapat berita dari rekan dan siswa, katanya SMA masuknya 6 hari kerja, Pak, tahun depan. Tahun ajaran baru maksudnya. Ya, kalau ingin siswanya banyak atau apa, atau udah minat, ya ayo kita lakukan bersama. Kemarin info dari Pak Kasih, entah ini benar atau tidak, beliau mengharuskan sekolah SMA Negeri 1 Banyuwantes itu, ya kalau seperti ini terus, paling tidak pilihannya 2. 1, masuknya 6 hari kerja, Senin sampai Sabtu, atau pulangnya di Ambon. Jadi bukan jam 12.10. Karena saya rasa sekolah paling enak se-Indonesia. Se-Indonesia, saya berani mengatakan se-Indonesia, Bapak Ibu. Mungkin Banyuwantes hampir sama dengan di daerah-daerah Papua kayak. Dulu saya pernah mendapat kesempatan di Wamena itu Bapak, tahun 2011 kalau tidak salah. Karena memang ketika jadi mahasiswa dulu sering keluar. Di sana sekolahnya enak, santai banget. Datang jam 10, jam 12 pulang. Siswa ke sekolah tidak usah pakai seragam, tidak apa-apa. Yang penting masuk. Ya kita janganlah disamakan dengan yang di Wamena, jadi seperti itu. Paling tidak SMA Banyuwantes itu punya jati diri sendiri, punya tantangan sendiri. Nah, karena hanya ini yang bisa menyelamatkan SMA Banyuwantes. Kita bergantung pada orang lain nggak bisa, Bapak Ibu. Hanya diri kita sendiri yang bisa merubah SMA Banyuwantes. Entah kebijakannya seperti apa yang nanti kita bahas bersama, kita ikuti bersama. Jadi seperti itu. Mana yang terbaik itu yang kita lakukan. Karena dulu kita juga pernah pulang jam 2:30, tapi setelah itu 1 bulan siswanya ada sekitar 22 yang berhenti. Setelah saya tanya alasannya apa, Pak, jadi sekolah madrasah, Pak. Itu kan di Serengkeng Sepuh. Jadi begitu Bapak Ibu alasannya. Nah ini harus kita sesuaikan nanti. Jadi kita itu tidak perlu mengikuti aturan dan kebijakan tertentu. Mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya ada modal agama dan budaya. Saya rasa Bapak Ibu sekalian, subjeknya di sini banyak kiai di sekitar sekolah kita, sehingga kiai-kiai itu bisa menjadi rujukan karakter sikap yang harus kita ikuti. Misalkan ada Haji Zainal, jadi ketika ada acara tertentu kita undang beliau, kita bisa meniru karakternya seperti apa Haji Zainal. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada modal fisik. Untuk fisik tidak terlalu banyak saya bahas Bapak Ibu, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Bet tadi, fisiknya Banyuwantes itu 100% siap tempur. Cuma yang mau ngisi yang enggak. Kita rombel punya berapa Pak ya?
ada 6, 7, 8, 9, 10 rombel, 10 kelas yang terisi masih 6. Jadi semoga ke depan nanti terisi kembali seperti zaman-zaman dulu, 9 kelas full. Katanya Pak Suron full senyum ngajar 9 kelas karena tidak ada waktu untuk istirahat gitu, seperti itu. Selanjutnya ada modal lingkungan alam. Ini juga tidak terlalu banyak yang kita bahas Bapak Ibu, karena modal lingkungan alam ini saya rasa sudah bisa kita manfaatkan. Contohnya ada Pak Bekri, karena Pak Bekri di sini adalah aktornya di SMA Banyuwantes, keamanan di Banyuwantes. Jadi segala sesuatunya sudah kami rasakan kepada beliau. Mau rumput gajah, mau apa dan sebagainya, itu adalah modal lingkungan kita. Tujuannya apa Bapak Ibu? Modal lingkungan itu kita jadikan sarana outdoor untuk belajar. Contoh misalkan saya di Mampang Geografi, saya sering ngajak anak-anak keluar untuk apa? Untuk melihat di kondisi alam. Jadi kita kaitkan dengan materi-materi yang ada di pembelajaran kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau Pak Suron bahasa Indonesia mungkin mau puisi di tengah sawah, boleh juga, keren juga itu pertama kali. Jadi kita memang harus sering mengekspos anak-anak ini untuk kenal dengan lingkungan belajar. Tapi yang jelas di pembelajaran saya itu sudah pernah saya lakukan. Kita pernah belajar di luar memanfaatkan lingkungan alam sekitar. Yang selanjutnya, sebelum slide terakhir, ada modal finansial. Di sini saya rasa ada banyak pengatur keuangan hebat. Ada Ibu Lisa yang mengatur dana POPP, ada Pak Surya dengan dana bosnya, terus ada Mbak Yanti di bendahara rutin atau Bankes GDT. Nah ini kita jadikan aset Bapak Ibu, karena apa? Karena satu sekolah tanpa finansial, tanpa keuangan, dia tidak mungkin jalan. Mau gaji karyawan, mau dapat dari mana Bapak Ibu? Tidak bisa. Maka dari itu modal finansial ini kita padukan bersama dengan modal SDM yang ada. Misalkan bisa dalam pengaturan di dana BPOPP, sudah beliau atur sedemikian rupa bagaimana caranya agar terus bisa melayani kepentingan siswa dan sekolah. Jadi intinya di modal finansial itu Bapak Ibu, pemanfaatannya hanya untuk siswa atau murid dan keberlangsungan sekolah, hanya itu. Jadi saya rasa untuk finansial tidak terlalu banyak saya bahas Bapak Ibu, karena memang insya Allah di SMA yang 1 Banyuwantes di tahun ajaran ini manajemennya sudah sangat luar biasa, sudah sangat baik. Bahkan Bapak Kepala SMA di 1 Banyuwantes ini yang baru yang saat ini menjabat Pak Sam, beliau suka dan senang dengan kegiatan kegiatan. Contoh kecil kemarin Isra Mi'raj, meskipun dilaksanakan ala kadarnya atau sesederhana itu, saya perlu apresiasi loh. Mengapa? Karena beliau ini benar-benar menjaga ide program. Kekurangan tidak ada uangnya, dan dilaksanakan. Beliau itu terbuka. Bagaimana caranya? Saya ada uang segini, ini sudah laksanakan. Kasih sempat tanya ke Pak Roman, gimana Pak? Ya Pak, dilaksanakan ala kadarnya. Sip, bagus. Berarti kepala sekolah kita yang saat ini alhamdulillah beliau sangat terbuka terkait keuangan. Jadi beliau itu tidak ada yang tutup-tutupi. Ya kalau memang tidak ada, itu bilang tidak ada. Tetapi ketika berbicara kegiatan, meskipun uangnya tidak ada, bagaimana caranya agar kegiatan itu jalan? Itu yang saya suka. Ada pemimpin kita misalkan sudah tidak ada uang, ya sakit, sudah tidak bisa dilaksanakan. Kita kan melihatnya ke siswa, kita melihatnya karakter. Siswa itu sudah menyiapkan di OSIS, sudah beli ini, beli itu, sudah nyapu, sudah bersihkan ini, itu dan terus kegiatan tidak terlaksana, kasihan, kecewa. Jadi saya perlu apresiasi pada sekolah
Pak Buat dan rekan-rekan yang lain perangkat sekolah Banyuwangi yang sekarang, insya Allah jika ini terus kita laksanakan kompak bersama ke depan, maka Banyuwangi itu nanti akan bersinar dengan sendiri. Mungkin itu Bapak Ibu, karena slide-nya juga sudah berakhir. Saya cukupkan sekian. Setelah ini ada sesi refleksi. Mohon izin pada Bapak Ibu jika ada tambahan, ada tanggapan ataupun mungkin pertanyaan, silakan disampaikan. Saya mintanya dari siswa jika ada, dari perwakilan guru mau nambah gagasan boleh untuk kita bicarakan bersama. Dan yang terakhir nanti akan ditutup oleh yang terhormat Pak Henry dari Bapinsa Kecamatan Banyuwangi, Wakil Banyuwangi. Mungkin itu Bapak Ibu, saya persilakan. Mbak Henry silakan Mbak, ada yang mau ditanyakan Pak? Mas Roni ada yang perlu ditanyakan Mas? Jadi tantangan untuk OSIS Mas ya, harus berpikir aset. Saya ingin nanti kelas 12 ini kasihan Pak, meskipun kita terbatas, tetap kita keluarkan dengan pelepasan yang baik atau yang mungkin nantinya ada di masjid. Jadi Bapak Ibu Dewan Guru cukup ke? Ada yang perlu ditambah Bu Ana? Sampun Bu Rima, sampun Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan refleksi akan diakhiri oleh yang terhormat Bapak Eli selaku perwakilan dari Provinsi Kecamatan Banyuwangi, Koramil Banyuwangi. Saya persilakan. Semangat Bu, ibu-ibu harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu Bu, harus semangat gurunya dulu, baru muridnya. Gurunya dulu yang terutama Bu, semangat, baru muridnya. Gimana kalau gurunya aja tidak semangat, kita minta murid untuk semangat? Kan gimana ya? Itu yang pertama Bu, pertama mari kita panjatkan puja dan syukur dari Tuhan Yang Maha Esa, karena pagi ini kita masih berkesempatan untuk bertemu di tempat yang baik ini. Yang kedua, tetap salam selawat kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Banyuwangi Pak Ben, kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati juga, wali murid dan perangkat desa yang diwakili oleh Pak Bakri. Sebenarnya Pak Bakri ini bukan perangkat desa, yaitu keamanan sekolah. Jadi pertama-tama saya perkenalkan diri dulu Bu ya, biar nanti kalau ketemu di luar saya sapa. Jangan kalau luar sama saya ketemu meremut gitu. Jadi nama saya Eli, mirip nama perempuan ya, tapi bukan laki ini, asli. Yang kedua, saya istri satu, anak dua, asal dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Pindrang. Iya Bu, ya makanya walaupun jauh dari rumah sendiri, tetap semangat. Karena kita sudah dikasih finansial dari negara,
Jadi tetap harus semangat. Walaupun sebenarnya kurang, tapi kan tergantung. Ini tergantung perorangan Bu. Kalau untuk kayaknya Buaya itu kurang, tapi kalau untuk dimakan sehari-hari cukup Bu, gaji itu cukup. Semua pegawai itu sama. Yang selanjutnya saya mengajak ke rekan-rekan Bapak dan Ibu guru, walaupun muridnya sedikit tetap semangat Bu. Yang penting kita bekerja di wilayah Allah. Semua urusan kalau sudah di wilayah Allah nanti akan dibayar sendiri oleh Allah. Jadi tetap semangat Bu. Ya, kalau ada dongkol-dongkol sedikit nggak apa-apa Bu. Itu memang sudah sifat manusia Bu. Ya. Tapi kalau bisa itu biar pembelajaran di sekolah ini tetap baik, lancar, dan mudah-mudahan tahun depan banyak yang datang. Makanya saya ngajak ibu-ibu ini harus semangat. Kalau bapaknya pasti semangat, pasti semangat. Pasti. Karena ada guru penggerak yang tinggi. Namanya aja guru penggerak, berarti dia nggak boleh diam. Harus bergerak. Jadi motivasi itu banyak dari guru besar. Mungkin sebelum saya tutup ini, saya mohon kerjasamanya kepada Bapak dan Ibu guru apabila ada permasalahan khusus masalah kenakalan anak murid. Silakan hubungi saya. Silakan. Nanti saya adakan pembinaan. Pembinaan bukan hubungan dulu. Pembinaan. Silakan. Kalau ada yang nakal dulu, khusus yang nakal, kalau sudah balik ya jangan dulu. Yang nakal-nakal aja. Kepada perwakilan juga dari Dewan Murid, tolong sekolah ini didukung Pak. Ya. Karena dari mana lagi dukungan kalau nggak dari murid. Dan yang paling terakhir saya sampaikan, bekerja harus tulus, ikhlas, ujung-ujungnya semangat. Jadi ini saran Bu ya, sebelum ngajar anak sekolah kasih semangat dulu supaya nggak luluh. Kalau loyo itu pasti ngantuk. Gimana? Anak murid kan pasti ngantuk kalau loyo yang pelajaran. Ya itu yang saya sampaikan bagi guru SMA. Apabila ada yang silakan, pribadi juga boleh, yang luas juga boleh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Endi Babinsa dari Kurang Gedung Banyuates. Ada beberapa hal penting yang saya garis bawahi. Kita di SMA Banyuates meskipun muridnya sedikit harus tetap semangat Bapak Ibu sekalian. Utamanya kita sebagai guru itu harus selalu bagaimana bisa memotivasi siswa. Terus yang kedua, Pak Edi berpesan jika ada masalah atau problem terkait dengan kenakalan remaja, silakan hubungi beliau. Nanti nomor teleponnya beliau saya izin share komandan di grup WA Seman Sabes. Jadi kalau ada apa-apa silakan hubungi Pak Eli siap membantu memberikan pembinaan. Dan yang terakhir, kata-kata paling luar biasa, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita harus kita lakukan dengan semangat, tulus, dan ikhlas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak
Dewan Guru, para undangan, dan siswa-siswa SMA Negeri 1